Yo, welcome back di Football Again Indonesia. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang keuangan mingguan ya, yang mana banyak dari kalian itu yang mengeluhkan banyak yang minus gitu. Nah, maksud gue yang minus itu adalah bagian uang. Nah, di bagian uang ini kalaunya itu minus ya dan warnanya itu merah, artinya uang mingguan kalian itu berkurang. Nah, beda halnya kalau warna hijau gitu, itu artinya keuangan kalian akan semakin meningkat terus gitu. Nah, banyak dari kalian yang menanyakan bagaimana sih agar keuangan itu tidak minus. Nah, di video kali ini gua akan bahas ya. Nah, setelah gua skip 1 minggu ya, kalian bisa lihat ternyata uang gua itu minus, guys. Penyebab utama dari minus dari uang gua ini adalah para pemain gua itu pada pensiun nih. Ini seperti Van Dijk ya, Ziyech dan juga Verdong itu pilar utama dari keuangan gua itu sudah pensiun gitu. Dan juga banyak pemain gua yang tidak memiliki klub gitu. Nih kalian bisa lihat kan. Nah, ini salah satu alasan utama kenapa di sini gua minus gitu. Nanti kita perbaiki ya guys ya. Kita bandingkan ya kan. Nah, terus juga kita cek keuangan. Nah, ini dia. Ini adalah neraca mingguan kita atau pengeluaran per minggu kita ya guys ya. Kalian itu hitung dulu guys. Ini kan 2 juta dolar, terus 3, terus 2. Nah, ini 9 biaya yang diproses. Nah, kalau keuangan kita ini lebih besar atau pengeluaran kita ini lebih besar dari gaji pemain yang 7 juta euro ini, itu artinya mingguan kita itu minus. Kalian catat itu guys. Kalau kalian jumlahkan semua dari nilai-nilai yang ada di sini dan hasil dari nilai pengeluaran ini lebih besar dari gaji pemain, maka itu akan minus. Nah, jadi bagaimana agar tidak minus? Yaitu adalah dengan menaikkan gaji pemain. Nah, seperti ini guys. Misalkan ya, pengeluaran kita itu di sini ada 10 juta euro misalkan. Nah, tapi gaji pemain kalian itu lebih tinggi gitu, misalkan 11 juta euro atau 12 juta euro, maka keuangan kalian itu akan tidak minus gitu guys. Nah, beda halnya seperti yang gue bilang tadi, kalau di sini lebih sedikit maka kalian akan minus gitu. Nah, bagaimana sih cara agar gaji pemain ini tinggi? Nah, kalian itu mainnya di sini lagi guys. Ini adalah gaji yang gue maksud nih. Nah, ini ya gaji-gajinya. Nah, ini Mbappe gajinya 75 juta euro. Kita contoh satu orang ya, Mbappe 75 juta euro. Nah, di bagian investasi ini ada yang namanya komisi gaji guys. Komisi gaji ya, 25%. Nah, ini artinya jikalau gaji Mbappe 75 juta euro, maka komisi yang masuk ke kita itu ada 25% gitu guys. Nah, kalau kalian kali aja gitu, ini satu orang ini gajinya yang masuk ke kita itu 25% gitu guys. Nah, itu artinya kalian harus memiliki pemain yang top gitu, yang bagus gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar memiliki pemain yang top seperti ini nih ya kan guys ya. Nah, caranya itu kalian bisa memasukkan pemain itu ke tim yang selalu menang. Contoh ini, dia main di Real Madrid ya. Dia nggak punya keahlian apa-apa, cuma anak ajaib. Nah, OPR-nya atau keseluruhannya itu 99 ya. Kenapa bisa gitu? Karena dia banyak memenangkan juara gitu guys. Nah, nih seperti Bang CR ya. Nih juaranya itu banyak banget guys. Nah, inilah yang membuat nilai dan juga gajinya itu tinggi gitu guys. Beda halnya sama pemain yang biasa aja gitu nih. Seperti siapa ya? Ini gue coba nih. Ini gajinya nggak bakal tinggi guys. Nih ya kan, Yohanes gajinya cuma 3,7 juta euro gitu. Nah, artinya gini guys, ini kan pemainnya ini. Nah, gua kasih tahu lagi nih. Ini ada pemain baru ya kan. Nah, ini
dia ini jangan kalian sarankan untuk klub, jangan. Tapi kalau pemainnya itu bagus ya, OPR-nya tinggi, terus usianya muda, kalian pilih aja langsung masuk ke klub kita. Nggak apa-apa guys, 2 reputasi ini nggak masalah nih. Nah ini ya, kita mengorbankan 2 reputasi tadi untuk membuat dia masuk ke klub kita ya kan. Nah itu nggak masalah guys, reputasi itu bisa dicari mudah gitu, reputasi itu mudah. Nah ini ya, pemain baru, umurnya cuma 16 tahun ya kan, umurnya cuma 16 tahun. Terus penghargaannya sudah banyak gitu guys. Nih semusim dia mempunyai berapa piala nih, ini penghargaan individu, terus penghargaan klub juga. Ini nilainya dari 10 juta euro udah 19 juta euro dari 2 musim guys. Kenapa? Karena pemainnya ini selalu menang gitu. Dan artinya kalau nanti dia itu tanda tangan kontrak, maka gajinya ini juga akan naik gitu guys. Padahal umurnya baru 16 tahun. Nah itulah kenapa maksud gua, titip lah pemain kalian itu ke klub kalian gitu. Nanti nggak masalah gaji klub itu tinggi gitu, nggak masalah guys. Nih ya kan, nih banyak nih. Itu dampaknya ke keuangan kita gitu. Nih ya, gua akan masukin ya semua pemain ini itu ke klub gua gitu. Dan apakah ada perbedaan, kalian bisa lihat nih satu-satu ya guys ya. Teman gua nih akan gajinya kita bikin simple aja nih ya kan. Dia tidak mau kita turunin. Anjir, gak apa-apa guys, kita jual aja ini pemain-pemain yang kayak gini nih, pemain editan gak masalah, udah tua juga. Nih ya kan, pemain bagus gini guys. Ini pemain dari klub gua ini udah 40 trofi gitu. Kita masukin aja ya. Kalau dia nggak mau, gua nggak mau masukin ke Real Madrid sama Madura ini guys, karena 2 tim ini bukan level pemain kayak gini guys, bukan, maaf ya. Kita pindah sini aja nih. Tuh di Manchester United, anjir gajinya tinggi cuk, 2 musim doang cuk. Nih kita jangan serakah ya. Tuh tadi kan uang gua minus ya, kalian bisa lihat sendiri tadi. Nih kita coba aja ini, kita tawar-tawarin kan. Nih ini pemain muda pasti karena gajinya sedikit. Nih gaji pasti pemain muda tuh ya kan, pemain muda kan. Gak apa-apa, nggak mau guys, gua nggak maksa juga. Nah ini kita masukin aja ya. Nah kayak gitu guys, titip aja pemain gak masalah. Nih ya kan, nih umur 15 tahun, OPR-nya tinggi, kita masukin aja nih langsung. Tuh nggak nyesel gue cok, pemain-pemain kayak gini dimasukin. Nah contoh ini pemainnya lemah, introvert ya. Itu kalau kalian spesialnya merah itu kalian cari ke lain aja maksud gua kirim ke klub lain gitu. Kita nggak usah ngambil yang kayak gini cok. Kita fokus pemain yang punya keahlian spesialnya itu bagus gitu. Tapi kalau kayak gini ya, umurnya muda kan, terus keseluruhannya tinggi, itu masukin aja ke klub-klub amatir gini. Cuma kalau untuk klub utama janganlah gitu. Kalau nggak mau gua pindahin aja cuk. Ngapain? Udah dikasih enak kan, menang terus. Kalau dia nolak ya jangan diikutin. Nah terus seperti ini nih, kita masukin aja cuk. Nah tidak mau ya pindah aja cuk. Nih gua mau liatin perbedaan gitu, apakah ada perbedaan setelah gua ini ya. Nih apakah udah habis nih.
nggak mau pindah lagi. Ini Barcelona. Barcelona jangan sih. Janganlah, Barcelona nggak bakal bisa juara, Cuk. Maksud gua ada Madrid gitu. Nih tim gua ini pasti juara per musimnya gitu. Jadi pindah aja selain yang juara klub kita gitu. Ini udah habis ya. Nih nggak ada lagi nih. Santai aja dulu. Uang dari mana ini 154 juta euro tiba-tiba? Oh enggak, ini gua. Nah ini kan nih sudah berkurang ya. Tadi kan 1,3 nih udah 500 ribuan doang gitu. Tuh masih banyak, Cuk. Nih kita cari lagi nih. Ini para pemain topnya ini. Nih ya. Lo lihat nih. Nih lo lihat ya. Apakah masih minus gitu? Ini ya. Dikit lagi nih. Lah dikontrak lagi anjir. Terakhir. Tar gua cek dulu nih. Ini kita pinjamin aja, Cuk. Sayang dia nggak dapat menit bermain gitu. Nih Mayan nih. Nih. Pemain-pemain yang jarang dimainkan klub itu dipinjamkan aja. Nggak usah simpan. Soalnya kasihan dia. Nih ya. Nih kayak gini nih. Jangan kalau dijual. Nih kita pinjamkan. Kita pinjamin aja nih. Nah, kita coba ya. Apakah masih minus? Nah, ini kan udah nggak minus lagi kan. Dari 1,3 juta euro ini udah 69.000 gitu. Nah, ya wajar, Cuk. Banyak pemain-pemain muda di sini. Nih, banyak pemain-pemain muda akademi gua dan gajinya pun baru 700.000. Ini masih ribuan, nanti gua kembangkan nanti ya sampai gajinya itu kayak gini nih, 75 juta. Tenang aja. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah kalian itu harus ngitung dulu ini. Kalian hitung kalau jumlahnya itu lebih sedikit dari gaji pemain, maka dia nggak minus gitu, guys. Nah, gitu. Itulah pentingnya menitip pemain ya, guys ya. Menitip pemain nih kayak Mbappe, dia udah berapa kali juara, Cuk. Ya realistis aja lah, pemain yang menonjol ya, yang selalu menang itu nilainya sama gajinya pasti naik, gak mungkin gak gitu. Jadi terserah kalian mau ngikutin cara gua atau enggak, itu cara main kalian sendiri ya. Yang penting gua sudah menjelaskan bagaimana cara agar keuangan itu tidak minus gitu, guys. Oke, sekian video dari gua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang pengen beli save data, kalian bisa hubungi di Instagramnya Football Agent Indonesia ya. Nanti linknya ada gua taruh di video, maksud gua di deskripsi. Dan juga buat kalian yang pengen join grup ya Football Agent ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi juga. Oke, sekian, terima kasih, bye.